kemudian ke KY, nantinya juga ke Ketua Mahkamah Agung, itu tetap saya tembuskan ke Presiden Republik Indonesia, kemudian ke KPK, kemudian ke Komisi 3 DPR RI, agar perkara ini mendapat perhatian. Begini, kalau harapan saya terhadap pengawas, saya masih yakin dan percaya karena saya juga sering melaporkan dan mendapat tanggapan positif dari baik itu Komisi Yudisial, baik itu Bawas. Artinya saya minta bahwa benar-benar agar segera mungkin dipanggil dan diperiksa, begitu. Nanti ketika memang itu terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, menerapkan hukum tidak sesuai dengan ketentuan, menerapkan alat bukti tidak sesuai dengan ketentuan, harapan saya hakim-hakim yang seperti ini itu harapan saya dinonaktifkan saja. Assalamualaikum Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Terkait dengan Pengadilan Tinggi DKI yang mengabulkan banding dari Yusuf Mansur dan BMT, Pak Zaini pada tanggal 8 Januari yang lalu sudah melaporkan para hakim, majelis hakim ini ke Badan Pengawasan Hukum ya Pak ya? Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, Bawas. Ya, hari ini tanggal 9 Januari di Komisi Yudisial. Apa yang Pak Zaini dan Pak Sudaryanto agendakan, Pak? Jadi gini, sama Mas, sebenarnya tujuan saya ke Komisi Yudisial itu sama. Intinya sama dengan saya pergi ke Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Intinya tetap saya melaporkan atau membuat pengaduan terhadap majelis hakim yang memutus perkara saya dalam nomor 885/PDT-2023/PT DKI, yang mana susunan majelis hakim yang memutus perkara tersebut berinisial Dr. BG SH SE MH dan anggotanya H A C A SH MH, kemudian E S ya SHMH, dan paniteranya S SHMH ya. Gitu. Baik Pak Zaini, apa yang mendasari melatar belakangi Pak Zaini Mustafa untuk melaporkan para hakim ini Pak, selain di Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ini Pak Zaini juga melaporkan majelis hakim di Komisi Yudisial Pak? Jadi begini, sama setelah putusan perkara ini diberitahukan kepada saya, kemudian saya mengambil putusannya, ternyata di dalam putusan tersebut ada hal-hal yang sangat dipaksakan begitu. Di antaranya adalah pertimbangan hukum yang mempergunakan dasar atau bahan bukti P5 ya. Bukti P5 itu menurut hemat saya majelis hakim telah salah dalam menilai kemudian menerapkan alat bukti tersebut terhadap perkara yang sedang diadili tersebut, begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukti P5 itu dengan nyata, jelas dan tegas bahwa saya bukan sebagai pihak di dalam perjanjian itu. Sesuai dengan ketentuan hukum 1340 KUH Perdata itu bahwa perjanjian hanya berlaku atau mengikat para pembuatnya, sehingga orang yang tidak membuat tidak terikat. Sementara majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti itu untuk mengadili perkara saya dan menyatakan bahwa yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga efeknya dari pertimbangan hukum tersebut, perkara saya yang awalnya nomor 28 itu sudah diputus masuk materi pokok perkara, dimentahkan lagi di NO oleh Pengadilan Tinggi, begitu. Ya. Baik Pak, sebenarnya apa perbedaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini Pak? Ini terkait dengan fungsi masing-masing lembaga ini dan juga kemungkinan konsekuensi hukum yang diterima oleh para hakim nanti Pak. Iya, jadi sebenarnya fungsinya sama Mas. Cuman Mahkamah Agung, Bawas itu
mereka adalah pengawasan internal, kemudian Komisi Yudisial RI itu melakukan pengawasan eksternal, jadi di luar struktural dari Mahkamah Agung, begitu. Ya, baik Pak. Mereka sama-sama mengawasi, dan antara Komisi Yudisial RI kemudian Mahkamah Agung RI itu telah membuat surat keputusan bersama, ya, kesepakatan bersama sebagai panduan untuk melakukan pengawasan itu yang dituangkan dalam kode etik dan perilaku hakim, begitu. Ya. Baik Pak Zaini. Kalau sanksinya sebentar, kalau sanksinya sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim yang disepakati oleh kedua lembaga, baik itu Komisi Yudisial RI maupun Mahkamah Agung, itu sanksinya adalah teguran, bisa teguran ringan, bisa teguran berat, dan yang bisa sampai dengan ada pemecatan. Ya, baik. Pak Zaini, biasanya ini akan memakan waktu berapa lama dan mekanismenya nanti seperti apa Pak? Apakah Pak Zaini akan dipanggil atau bagaimana Pak? Biasanya begini, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami ketika saya mengadukan, kalau ini dinilai oleh lembaga yang saya adukan, lembaga yang menangani perkara di mana saya masukkan pengaduan atau pelaporan ini, nanti saya biasanya dipanggil, Mas. Ya. Dipanggil dan dimintain keterangan, kemudian diminta untuk menunjukkan bukti-bukti yang asli, begitu. Ya. Berarti, sementara kalau alat fotokopi sudah saya lampirkan semuanya, ya, termasuk putusan dan bukti P5 yang menjadi dasar atau bahan pertimbangan dari majelis hakim tersebut. Berarti ini bukan pertama kalinya Pak Zaini melaporkan hakim nih Pak, ya? Bukan pertama kali. Sebelumnya sudah. Ya, sering. Saya sering melaporkan. Ya. Kalau ada, jadi begini, sebenarnya lawyer itu juga berfungsi di samping mereka sebagai penegak keadilan, juga sebagai kontrol, ya, kontrol terhadap putusan. Ya. Saya sering melaporkan majelis hakim yang menangani perkara itu bukan karena dendam, bukan karena kalah dan lain sebagainya, tetapi ketika ada majelis hakim yang memutus perkara tidak sesuai dengan ketentuan hukum, ya, ketentuan hukum itu biasanya saya laporkan, begitu. Ya. Baik. Ya. Selain melaporkan para hakim ini ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, ini Pak Zaini mungkin akan melaporkan para hakim ini ke lembaga lain, Pak? Apakah mungkin, Pak? Jadi begini, ke Bawas kan sudah kemarin. Cuman ke Bawas, atasan bawah itu kan Ketua Mahkamah Agung. Nanti ke atasannya juga akan saya suratin juga, Mas. Akan saya adukan juga dan saya laporkan juga ke atasan ini, ya, atasan Bawas, ya. Atasan ini berarti lembaga apa, Pak? Mahkamah Agung Ketua juga, Mahkamah tapi Agung, Ketua Mahkamah Agungnya. Ya, baik. Ya. Apakah mungkin juga Pak Zaini, Pak, menduga adanya dugaan gratifikasi dalam perkara ini, Pak? Dan mungkin Pak Zaini akan melaporkan ke lembaga KPK mungkin, Pak? Jadi begini, kalau tembusan tetap surat saya yang sudah saya kirim, yang sudah saya sampaikan ke Bawas, kemudian ke KY, nantinya juga ke Ketua Mahkamah Agung, itu tetap saya tembuskan ke Presiden Republik Indonesia, kemudian ke KPK, kemudian ke Komisi 3 DPR RI, agar perkara ini mendapat perhatian, gitu. Jika pelaporan Pak Zaini kepada majelis hakim ini, Pak, ini diterima oleh Komisi Yudisial atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung, apakah ini juga akan mempengaruhi putusan kasasi Pak Zaini, Pak? Oh, tidak. Putusan perkara, pokok perkara biar saja berjalan sesuai dengan mekanismenya, tetapi kalau ada kesalahan seperti ini, yang menurut hemat saya ini sebenarnya adalah masalah dasar, ya. Masalah dasar, artinya di 1340 itu jelas kok. Artinya tidak mungkin hakim tidak tahu ketika ini bukan perjanjian saya, lalu untuk memutus saya itu mereka tahu. Ya. Ini sebagai dasar saja. Ketika ini diterapkan juga yang perjanjian yang notabene saya tidak berada di sana, yang dibuat oleh orang lain untuk mempertimbangkan perkara yang sedang saya gugat atau yang para pihaknya itu saya kira ini sangat dipaksakan, begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Zaini. Mungkin harapan apa Pak Zaini kepada Komisi Yudisial dengan terkait
laporan Pak Zeni hari ini, Pak? Jadi begini, kalau harapan saya terhadap pengawas, saya masih yakin dan percaya karena saya juga sering melaporkan dan mendapat tanggapan positif dari baik itu Komisi Yudisial, baik itu Bawas. Artinya saya minta bahwa benar-benar agar segera mungkin dipanggil dan diperiksa, gitu. Nanti ketika memang itu terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, menerapkan hukum tidak sesuai dengan ketentuan, menerapkan alat bukti tidak sesuai dengan ketentuan, harapan saya hakim-hakim yang seperti ini itu harapan saya dinonaktifkan saja. Baik. Gitu. Baik, Pak Zeni, terima kasih Pak Zeni dan Pak Sudaryanto. Semoga langkah Pak Zeni di Komisi Yudisial ini sesuai dengan Pak Zeni yang harapkan. Terima kasih Pak Zeni dan Pak Sudaryanto.